Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Kami bersyukur kepada Bapa di surga pada kesempatan ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan pengertian kepada setiap kami supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, pertandingan iman. Ya, pertandingan iman. Saya ambil dari kitab suratan 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Ya, saya jangan membaca ayat 11, 12 dan 13. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah anak rohani dari Paulus, dan Timotius orang yang dipercaya untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Timotius diingatkan. Saya membaca di dalam surat Paulus, ada banyak kiriman-kiriman surat yang disampaikan kepada jemaat maupun kepada teman-teman sekerja. Tetapi yang disebutkan, yang mengatakan hai manusia Allah, itu hanya kepada Timotius. Mengapa Timotius disebut sebagai manusia Allah? Manusia Allah di sini yang dimaksudkan bukan Allah yang disembah, tetapi manusia Allah yang menyembah Allah. Manusia yang hidupnya sudah disatukan dengan Allah, disatukan dengan Roh Allah. Hidupnya hidup yang standar dengan firman Allah. Hidupnya yang hidup sudah berpadanan dengan Injil Kristus. Mungkin dalam terjemahan lain dikatakan manusia rohani. Ya. Sederhananya manusia rohani. Manusia rohani ini, Bapak Ibu Saudara, harus selalu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ini menjadi tugas kewajiban orang benar, orang beriman setiap hari. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau ada iman yang benar, mestinya ada juga iman yang tidak benar. Tetapi saya tidak membahas masalah itu.
Tetapi hari ini marilah kita belajar menjadi orang yang senantiasa mau belajar untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Yang kedua, rebutlah hidup yang kekal. Mengapa hidup kekal harus direbut? Kenapa? Karena hidup kekal ini merupakan suatu sasaran utama bagi orang percaya, bagi orang beriman untuk meraih hidup yang kekal. Dalam bahasa terjemahan lain, perjuangkan, usahakan sedapat mungkin, semaksimal mungkin untuk dapat merebut hidup yang kekal, meraih hidup yang kekal. Bukan dengan sesuka hati, kalau suka, kalau mau, enggak. Tetapi dengan satu perjuangan yang gigih. Iman harus menjadi satu modal utama untuk sebuah pertandingan orang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Itu tugas kewajiban orang percaya. Ya, dikatakan di dalam suratan Ibrani pasal 11 ayat yang 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman menjadi modal dasar utama. Walaupun orang itu benar, tetapi kalau tidak mempunyai iman, tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, beranjaklah ke laut. Tetapi apalah artinya punya iman yang bisa mengangkat gunung ke laut? Tetapi kalau tidak digunakan setiap saat dalam pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, iman harus diasah secara terus-menerus. Ya, iman harus bergerak secara terus-menerus. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Supaya iman itu terus bertumbuh, hidup, bertumbuh, berkembang dan berbuah, maka iman ini harus dirawat, dipelihara sedemikian rupa menjadi sebuah pertandingan, menjadi sebuah perlombaan iman itu. Dan untuk seseorang dalam bertanding, tujuan pertama kali adalah menang. Gak ada orang, aku mau bertanding biar kalah, gak ada. Pasti bertanding adalah tujuannya adalah untuk menang. Nah, kemenangan itulah yang disediakan Yesus di atas kayu salib Gunung Golgota. Yesus menang di atas kayu salib Gunung Golgota. Yesus menang dari alam maut. Ya, dia mengalahkan maut. Dan kemenangan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu diberi tanda yang namanya kemenangan. Di dalam Wahyu dikatakan pasal 2 ayat 7, barang siapa menang. Ya, barang siapa menang, ya, dia akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan. Untuk menang ada dua syarat. Yang pertama, mendengar dengan baik. Ya, barang siapa mendengar, dengan cara mendengar yang baik, akan mendapatkan sebuah kemenangan. Ya. Dalam pertandingan dikatakan di hadapan Allah
yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus, Allah yang memberi hidup, Allah juga yang akan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Marilah kita akan selalu bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk meraih hidup yang kekal. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengandalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu Saudara kita menang dalam hadapi berbagai percobaan, tantangan, masalah, himpitan, ejekan, olokan, hinaan, caci makian. Kita akan menang menghadapi itu bila mana kita senantiasa memandang akan korban Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib gunung Golgota, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberi kemenangan kepada setiap kami. Di dalam kami memperjuangkan, di dalam kami bertanding dalam pertandingan iman. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna adanya. Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah lupa, Engkau tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, orang kepunyaannya. Engkau senantiasa memberikan kemenangan kepada setiap kami orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami, sehingga kami dari kemenangan kepada kemenangan akan kami raih senantiasa sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.